Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda mendengar kisah nyata tentang seorang bayi yang baru lahir dan langsung mengumandangkan adzan? Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu bisa melafalkan kalimat-kalimat suci dengan jelas dan merdu? Apakah ini pertanda dari langit? Atau ada pesan besar yang ingin disampaikan kepada manusia? Dengarkan kisah ini hingga akhir, karena keajaiban yang akan Anda dengar bukan sekadar cerita, tetapi sebuah pengingat akan kuasa Allah yang tiada batas. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggal pasangan muda, Hendra dan Siti. Mereka baru saja menikah setahun yang lalu. Dan seperti pasangan lainnya, mereka memulai kehidupan baru dengan penuh harapan dan impian. Mereka bekerja keras di ladang dan sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan mereka, dan tentu saja, tentang keinginan mereka untuk memiliki anak. Hendra adalah seorang pria sederhana, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap istrinya. Siti, di sisi lain, adalah wanita yang lembut dan penuh perhatian. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka tidak kaya, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih penting, cinta dan harapan untuk membangun keluarga yang bahagia. Namun, satu hal yang menjadi doa mereka setiap malam adalah agar diberi anugerah seorang anak. Mereka sangat ingin memiliki anak yang sehat, yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Mereka sering berbicara tentang nama-nama indah yang akan mereka berikan, berharap kelak anak mereka akan tumbuh menjadi anak yang saleh dan membawa berkah bagi keluarga mereka. Setiap malam sebelum tidur, Siti selalu berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak yang sehat, yang bisa menjadi kebanggaan bagi kami dan membawa kebaikan bagi agamamu. Namun, meskipun doa mereka terus mengalir setiap malam, waktu terus berjalan tanpa ada tanda-tanda kehamilan yang datang. Mereka tidak pernah mengeluh, namun di dalam hati mereka, selalu ada rasa rindu yang dalam untuk menjadi orang tua. Hendra sering berbisik kepada Siti, suatu hari nanti, kita akan memiliki anak. Kita hanya perlu sabar menunggu waktu yang tepat dari Allah. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Siti akhirnya mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan. Tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah yang jelas. Kehamilan itu benar adanya. Mereka berdua tidak bisa menahan kebahagiaan, dan Hendra segera mengajak Siti ke masjid untuk mengucap syukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Berbulan-bulan berlalu, dan kehamilan Siti semakin berkembang. Mereka menyambut kelahiran anak mereka dengan penuh antusias. Setiap hari, mereka merencanakan segala hal dengan penuh kegembiraan. Nama bayi, kamar tidur, dan harapan-harapan besar akan masa depan anak mereka. Namun, hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang dengan cara yang tak terduga. Ketika Siti melahirkan, suasana di ruang bersalin dipenuhi dengan keheningan. Semua dokter dan perawat terkejut, bukan hanya karena kelahiran yang lancar, tetapi juga karena suara yang tiba-tiba terdengar begitu jernih dan keras. Tepat setelah bayi itu lahir, tanpa ada yang mengira, suara azan yang jelas dan merdu tiba-tiba berkumandang dari tubuh kecil tersebut. Suara itu sangat memukau. Bayi yang baru saja dilahirkan itu, meskipun tidak dapat berbicara atau bergerak banyak, seakan-akan mengumandangkan azan dengan begitu khusyuk. Suara azan itu mengalun indah, meresap ke dalam hati semua orang yang ada di ruang bersalin. Para perawat yang sebelumnya sibuk menyiapkan perlengkapan bayi terdiam, begitu juga dengan dokter yang tak menyangka apa yang mereka dengar. Mereka semua merinding, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau mungkin ini sebuah tanda dari langit? Siti yang masih terbaring lemah di tempat tidur, hanya bisa menangis haru. Hendra, yang ada di sampingnya, menatap anak mereka dengan mata berkaca-kaca. Mereka merasa seperti mendapat anugerah yang luar biasa, sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya Allah, ini benar-benar anugerah-Mu, ucap Hendra dengan suara bergetar. Para perawat dan dokter yang ada di ruangan itu juga mulai berbicara pelan. Mereka tak bisa menyembunyikan perasaan heran. Ada yang berbisik, ini tidak mungkin. Bayi ini seperti mengumandangkan azan. Berita tentang kejadian itu segera menyebar ke seluruh rumah sakit. Video yang direkam oleh salah seorang perawat pun mulai beredar di media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Semua orang berbicara tentang bayi yang lahir dengan mengumandangkan azan,
Suara yang begitu merdu dan menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di desa mereka, kabar ini lebih cepat tersebar lagi. Warga desa datang berbondong-bondong ke rumah Hendra dan Siti untuk melihat bayi yang mereka sebut sebagai bayi azan. Mereka datang dengan perasaan heran dan takjub. Banyak yang merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah. Setelah kejadian itu, hidup Hendra dan Siti berubah drastis. Mereka menjadi pusat perhatian, dan banyak orang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan langsung keajaiban ini. Beberapa orang bahkan meminta izin untuk membawa bayi mereka ke televisi atau acara-acara keagamaan, tetapi Hendra dan Siti menolak. Mereka merasa bahwa anak mereka adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh ketulusan. Mereka tidak ingin anak mereka dijadikan tontonan semata. Hendra dan Siti percaya bahwa keajaiban ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk mengingatkan mereka akan betapa besarnya kuasa Allah. Azzam, nama yang mereka pilih untuk bayi mereka, tumbuh sehat dan penuh kebahagiaan. Ia selalu tersenyum setiap kali mendengar suara azan. Bahkan, terkadang, ia seperti mengulang-ulang suara azan dengan lirih, seolah mengingatkan semua orang di sekitarnya untuk selalu ingat kepada Sang Pencipta. Namun, meskipun Azzam menunjukkan keajaiban sejak lahir, Hendra dan Siti tetap berusaha mendidiknya dengan cara yang sederhana dan penuh kasih sayang. Mereka ingin Azzam tumbuh menjadi anak yang saleh, yang tidak hanya mengumandangkan azan dengan suara merdu, tetapi juga dengan hati yang penuh keimanan. Kehidupan Hendra dan Siti bersama Azzam semakin hari semakin dipenuhi dengan keajaiban. Seiring berjalannya waktu, Azzam tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan sangat mencintai Allah. Setiap kali azan berkumandang, Azzam tampak seperti mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak hanya itu, ia pun mulai mengulang kalimat-kalimat dalam azan, seolah-olah tahu apa yang dikatakan oleh sang muadzin. Keajaiban ini tidak hanya berhenti di Azzam yang mengumandangkan azan setelah lahir. Ada hal lain yang membuat banyak orang semakin takjub. Ketika Azzam masih berusia 2 tahun, ia sudah dapat menghafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran, bahkan lebih cepat daripada anak-anak sebayanya. Setiap kali ayahnya mengajak ke masjid, Azzam tak hanya bermain seperti anak-anak lainnya, tetapi ikut berdiri dengan hikmat selama salat. Hendra dan Siti merasa sangat diberkahi. Mereka mulai memfokuskan diri untuk mendidik Azzam dengan lebih baik, agar kelak ia tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semakin banyak orang yang datang ingin melihat Azzam, membuat Hendra dan Siti merasa cemas. Mereka tidak ingin anak mereka hanya dijadikan objek tontonan, tetapi ingin Azzam tumbuh dengan kesederhanaan dan ketulusan. Oleh karena itu, mereka pun mulai lebih tertutup dan hanya menerima orang-orang yang datang dengan niat baik dan penuh penghormatan. Siti pernah berkata kepada Hendra, "Kita harus ingat, keajaiban ini bukan untuk dibanggakan. Ini adalah ujian. Azzam adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus menjaganya dengan hati-hati." Hendra mengangguk setuju, dan bersama-sama mereka berdoa agar diberikan kekuatan untuk mendidik Azzam dengan cara yang terbaik. Mereka tidak ingin Azzam merasa terbebani dengan perhatian orang banyak. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa tahun, tiba-tiba ujian datang menghampiri keluarga kecil mereka. Desa tempat tinggal mereka dilanda musibah. Hujan lebat yang terus-menerus mengguyur menyebabkan sungai besar yang melintasi desa meluap, menyebabkan banjir besar yang menghancurkan banyak rumah. Hendra dan Siti yang sedang berada di rumah, segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri mereka dan Azzam. Mereka berlari ke tempat yang lebih tinggi, membawa Azzam di pelukan Siti. Di tengah panik dan kekacauan, Azzam tiba-tiba mulai berbicara dengan suara yang sangat jernih, seolah-olah mengingatkan orang-orang di sekitar untuk berdoa dan berserah kepada Allah. Allah Maha Besar, kata Azzam dengan suara yang penuh keyakinan. Berserah padanya. Mendengar kata-kata itu, Siti dan Hendra tersentak. Azzam yang masih begitu kecil sudah mengucapkan kalimat yang begitu mendalam. Tanpa disadari, kekacauan di sekitar mereka mulai mereda. Hujan yang terus mengguyur mulai mereda, dan air banjir yang sebelumnya begitu cepat naik, kini mulai surut. Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu, ucap Hendra dengan penuh rasa syukur. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai berbisik satu sama lain. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bekerja di balik peristiwa itu. Sebuah mukjizat yang terjadi melalui anak kecil yang lahir dengan azan. Meski banyak yang merasa kagum, Hendra dan Siti tetap menjaga ketenangan dan bersyukur kepada Allah atas perlindungan yang diberikan. Setelah peristiwa banjir itu, kehidupan kembali berjalan normal.
Namun, Hendra dan Siti semakin waspada terhadap segala hal yang datang. Mereka menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya untuk mereka nikmati, tetapi juga untuk menjadi amanah yang harus mereka jaga dengan baik. Azam tumbuh semakin bijaksana. Meskipun usianya masih sangat muda, Hendra mengajarkan Azam untuk tidak hanya mendengarkan suara azan dengan telinga, tetapi untuk merasakan panggilan tersebut dengan hati. Ia juga mengajarkan Azam bahwa azan adalah sebuah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Suatu hari, ketika Azam berusia 7 tahun, Hendra dan Siti mengajaknya ke masjid untuk salat berjamaah. Sebelum salat dimulai, Azam yang biasanya hanya duduk diam dan mendengarkan azan, kali ini dengan penuh keyakinan berdiri di depan para jamaah, mengumandangkan azan dengan suara yang begitu merdu. Suara Azam yang mengumandangkan azan membuat seluruh jamaah terdiam. Mereka semua merasa ada yang berbeda. Ada kedamaian yang luar biasa saat mendengar suara Azam. Allahu Akbar. Suara Azam menggema di seluruh masjid, penuh penghayatan. Setelah salat selesai, Hendra dan Siti merasa sangat bersyukur. Mereka tahu, Azam adalah anugerah Allah yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga untuk orang lain yang mendengar suaranya. Mereka berharap Azam akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dapat menebarkan kedamaian dan kebaikan di dunia ini. Azam tumbuh menjadi anak yang penuh cinta dan kebaikan. Seiring bertambahnya usia, ia semakin menunjukkan kematangan dalam beribadah dan dalam menjalani hidup. Suara azan yang ia lantunkan dengan penuh keyakinan tidak hanya menyentuh hati orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menjadi pengingat bagi banyak orang akan pentingnya menjalankan perintah agama. Hendra dan Siti merasa bangga, bukan karena keajaiban yang dimiliki anak mereka, tetapi karena Azam tetap tumbuh dengan rendah hati. Mereka mengajarkan Azam untuk tidak melupakan tujuan hidup yang sejati, untuk selalu bersyukur kepada Allah, menjaga amanah, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Setiap kali Azam mengumandangkan azan, bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang merasakan keajaiban. Hati mereka yang mendengarkan seakan-akan dipenuhi kedamaian yang tak terhingga. Dan meskipun Azam tumbuh besar, suara azannya tetap menjadi cahaya yang menerangi hati banyak orang. Hendra dan Siti tahu, keajaiban ini adalah pengingat dari Allah. Keajaiban sejati bukan terletak pada hal-hal luar biasa yang terjadi, tetapi pada cara kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, kebijaksanaan, dan cinta kepada Allah. Dan demikianlah, keajaiban ini terus hidup dalam setiap langkah Azam, sebuah cahaya yang tak pernah padam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah tentang Azam, seorang bayi yang baru lahir sudah mengumandangkan azan. Keajaiban ini bukan hanya sebuah cerita luar biasa yang bisa membuat siapa saja terheran-heran, tetapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita berbagai pelajaran hidup yang sangat penting. 1. Keajaiban Allah dan kuasanya. Pertama dan yang paling utama, kisah ini mengingatkan kita akan kuasa Allah yang tiada batasnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil baginya. Keajaiban bayi yang mengumandangkan azan menjadi bukti nyata bahwa Allah bisa melakukan hal-hal yang tidak kita duga, bahkan hal yang tampaknya tidak mungkin. Semua ini adalah tanda dari kekuasaannya yang tidak terbatas oleh akal manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, Juz 9, ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah ketentuan dari Allah. Sebagai umatnya, kita harus berserah diri kepadanya dan yakin bahwa segala peristiwa, baik atau buruk, sudah direncanakan untuk kebaikan kita. Keajaiban bayi yang lahir dengan suara azan ini adalah bukti nyata bahwa Allah memiliki caranya sendiri dalam mengatur kehidupan kita. 2. Pentingnya doa dan tawakal. Siti dan Hendra, orang tua dari Azam, selalu berdoa dengan penuh harapan agar mereka dikaruniai anak yang sehat dan menjadi anak yang saleh. Doa mereka akhirnya dikabulkan, dan lahirlah Azam, bayi yang bukan hanya sehat, tetapi juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa doa yang tulus dan penuh harapan tidak akan pernah sia-sia. Allah mendengarkan setiap doa hambanya, dan Dia selalu memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Dalam surah Al-Baqarah, Juz 2, ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu mendengarkan doa hambanya.
seperti halnya doa Siti dan Hendra, yang dengan penuh kesabaran dan harapan akhirnya dikabulkan. Dalam hidup ini, doa adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah dan memohon agar diberikan kebaikan dalam hidup kita. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh pasangan ini. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha dengan cara yang terbaik, dan Allah memberikan jalan terbaik bagi mereka. 3. Keikhlasan dalam menjaga amanah. Azam adalah amanah yang luar biasa dari Allah. Meski ia memiliki keistimewaan yang luar biasa, Hendra dan Siti tidak pernah merasa bangga atau menjadikannya sebagai sumber kesombongan. Mereka menjaga Azam dengan penuh tanggung jawab, mendidiknya dengan kasih sayang, dan mengajarkan nilai-nilai agama yang benar. Keajaiban ini menjadi pengingat bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam surah An-Nisa, juz 4, ayat 58, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini mengajarkan kita bahwa amanah adalah sesuatu yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Anak adalah amanah yang paling besar bagi orang tua. Sebagai orang tua, kita diberikan tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan menjaga anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Keikhlasan dalam menjalankan amanah ini sangat penting, dan Azam adalah contoh nyata bagaimana orang tua yang ikhlas dan penuh tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah. 4. Pentingnya mengingat Allah dalam setiap langkah hidup. Azam, meskipun masih kecil, selalu mendengarkan dan mengulang suara azan dengan penuh khusyuk. Ini mengajarkan kita bahwa pentingnya mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Azan bukan hanya sekedar panggilan untuk salat, tetapi juga panggilan untuk kembali kepadanya, mengingatnya dalam segala hal, dan menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, juz 7, ayat 205 sedih. "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, serta tanpa mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan senang maupun sulit, baik ketika kita sedang sibuk maupun saat kita beristirahat. Azam mengajarkan kita bahwa mengingat Allah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya saat kita sedang salat, tetapi juga dalam setiap tindakan dan pikiran kita. 5. Keajaiban adalah tanda dari kebaikan Allah. Keajaiban yang terjadi pada Azam adalah tanda betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Keajaiban ini tidak hanya menjadi tanda kekuasaannya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang tampaknya biasa maupun yang luar biasa, adalah bagian dari rencananya yang indah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, juz 2, ayat 164 sedih. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Keajaiban ini mengajarkan kita untuk selalu melihat setiap peristiwa sebagai tanda dari Allah, yang mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Allah memberikan tanda-tandanya dalam berbagai bentuk, dan kita sebagai umatnya harus mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. 6. Kesabaran dan keimanan dalam menghadapi ujian. Setiap ujian yang datang dalam hidup, seperti yang dialami oleh Hendra dan Siti saat desa mereka dilanda banjir, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dengan sabar dan tawakal. Meski dalam kesulitan, mereka tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Azam yang kemudian berbicara dengan penuh keyakinan, mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian, kita harus selalu berserah diri kepada Allah dan percaya bahwa Dia akan memberikan pertolongannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, juz 2, ayat 286 sedih. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian yang datang adalah sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa kita hadapi. Dalam setiap ujian, kita diajarkan untuk bersabar dan tetap beriman, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.